Halo teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Berharap semua dari kita tetap sehat dan bersemangat menjalani keseharian kita. Bagi teman-teman yang sedang menjalani ujian atau berjuang menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tetaplah semangat. Untuk rekan-rekan yang bekerja, semoga kondisi pandemik yang perlahan membaik saat ini juga berdampak baik bagi pekerjaan ataupun usaha Anda semua. Kita percaya bahwa dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Nah, ibadah adalah salah satu momen perjumpaan kita dengan Tuhan Allah yang mengasihi kita. Allah mengundang kita semua untuk berjumpa dengan Dia. Dan semuanya ini bisa terjadi di dalam Kristus yang menjadi satu-satunya perantara kita. Karena itu saya mengajak kita semua merespon undangan Allah, beribadah dengan sukacita. Seperti ajakan pemazmur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Selamat beribadah untuk kita semua. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Hari ini kita beribadah dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, senang sekali kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Saya percaya bahwa ini adalah karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, Dia yang terus menolong dan memberkati kita. Apapun kondisi kita saat ini, biarlah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah kekasih hati kita, dan karena Dialah kita boleh ada sampai saat ini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dan orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jesus, lover of my soul. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. I know I love you.
before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Till the very end, worship you, worship you, my Lord, until the very end, worship you, my Lord. Very end, worship you, my Lord, until the very end, worship you, my Lord, until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Sungguh saat ini kita bersyukur karena kasih Tuhan yang ada di tempat ini. Mari setiap kita boleh menundukkan kepala kita. Mari setiap kita boleh menaikkan doa. Dan biarlah kita naikkan doa-doa kita dengan kesungguhan hati. Karena sungguh Tuhan yang sanggup menolong kita, mengampuni dosa-dosa kita. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia-Mu bagi semua orang yang berserah kepadamu. Pasanglah telinga kepada daku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku.
Suaramu ku dengar Tuhan. Mari setiap kita boleh menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Dan biarlah jiwa-jiwa kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Di dalam darah-Mu Tuhan, Kau menyucikan diriku. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri sama-sama. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan biarlah kita boleh hidup karena Tuhan besar di dalam kita. Kebesarannya melewati segala ketakutan kita, segala kelemahan kita. Karena sungguh Tuhan kita Tuhan yang besar. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di
ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa yang di sorga, kami datang menyambut undangan-Mu untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami selama ini. Dan kami sekarang mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengubah hati dan perspektif kami melalui firman Tuhan, supaya kami boleh semakin dibakar rohnya untuk bisa mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi sampai akhir hidup kami, sampai nanti kami bertemu kembali dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah ini, penyampaian firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini, supaya boleh menyampaikan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Ya, teman-teman, sebelum kita sama-sama membacakan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya ya. Saya Geraldine, saya mahasiswa praktek 1 tahun di GKI Prekbun dan saya udah masuk di bulan ke-8 praktek di sini. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan oleh gereja untuk bisa melayani teman-teman, membagikan firman Tuhan yang sudah lebih dulu saya renungkan. Kiranya kita boleh sama-sama belajar dan saling menolong dalam bertumbuh ya, untuk mengikuti firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10.
Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Beginilah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, gimana ceritanya kamu bisa percaya sama Tuhan Yesus? Awalnya gimana sih kok bisa percaya sama Tuhan Yesus? Apa yang akan teman-teman jawab? Mungkin beberapa dari teman-teman akan jawab, keluargaku Kristen sih dari dulu, jadi aku dari dulu udah percaya sama Tuhan Yesus. Atau ada juga yang jawab, aku banyak belajar nih dari buku-buku Kristen, makanya aku percaya sama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada yang jawab juga, aku gak inget kapan percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin karena gak ada alasan khusus ya, kenapa percaya sama Tuhan Yesus. Ya percaya aja. Atau mungkin ada juga di antara kita yang percaya sama Tuhan Yesus karena kita udah coba studi baik-baik nih, bandingin antar agama. Dan ketika kita melihat Tuhan Yesus, kita lihat gak ada tokoh agama lain yang mirip kayak Tuhan Yesus yang berani klaim dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Atau beberapa orang lain yang kita temui mungkin percaya sama Tuhan Yesus karena ngalamin perjumpaan dengan Tuhan Yesus di mimpi atau di momen hidup mereka yang paling down. Beberapa orang lain mungkin percaya Tuhan Yesus karena dengar kesaksian mujizat atau karena ikutan pergaulan atau alasan lain yang menggetarkan hati mereka sehingga itu jadi alasan dan titik awal mereka percaya sama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, cerita seperti apapun yang jadi alasan utama atau sekedar titik awal kita untuk percaya sama Tuhan Yesus pasti beragam ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita diminta untuk membuka mata, melihat cerita sesungguhnya tentang gimana sih kok kita bisa sampai percaya sama Tuhan Yesus, kok kita bisa sampai punya iman kepada Tuhan Yesus. Dan ini tepat seperti yang diungkapkan Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menjelaskan bagaimana jemaat Efesus dan juga kita tentunya bisa sampai pada iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yuk kita perhatikan kenapa sih bagian yang kita baca ini dimulai dengan kata sebab. Dari mana itu muncul? Kalau kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini masuk dalam rangkaian cerita Injil yang Paulus ceritakan ulang kepada jemaat Efesus. Di pasal pertama kita melihat bagaimana Injil yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus bekerja untuk menggapai satu tujuan besar dengan melibatkan orang-orang percaya di dalam rencananya. Dikatakan di situ Allah Bapa sejak awal telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadikan kita orang-orang yang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Maka Yesus Kristus datang menebus dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga kita yang berdosa ini diampuni oleh Allah. Dan melalui rencana penebusan ini, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai atau jaminan bahwa kita adalah milik Allah dan semua yang dijanjikan Allah bagi kita pasti tergenapi.
Setelah itu Paulus melanjutkan dengan menyatakan permohonan doanya agar jemaat di Efesus dapat merangkul betapa kayanya pengharapan yang mereka punya di dalam Kristus. Nah teman-teman, setelah Paulus menceritakan apa yang Allah Tritunggal kerjakan secara keseluruhan di pasal 1, Paulus kemudian mengajak jemaat Efesus untuk melihat lebih dekat. Ibarat di Efesus 1, jemaat Efesus itu diajak untuk melihat dan menikmati langit luas yang penuh bintang, dan di Efesus 2, khususnya ayat 1 sampai 10, Paulus ajak jemaat Efesus untuk pakai teleskop, memperhatikan satu demi satu bintang-bintang yang ada di langit itu. Ini mengibaratkan diri mereka dan diri kita juga yang sekarang sudah masuk dalam kisah Injil yang Paulus ceritakan di pasal 1. Kalau langit adalah gambaran rencana penebusan Allah, maka bintang-bintang yang Allah taruh di sana adalah jemaat Efesus, saya dan teman-teman sekalian yang Tuhan masukkan dalam rencananya yang besar itu. Dan disinilah Paulus memulai dengan menyatakan siapa kita sebelumnya. Di pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan inilah kita sebelumnya yang belum kenal rencana Allah. Seperti yang teman-teman sudah simak 2 minggu lalu ya. Paulus bilang bahwa kita tuh mati dalam kesalahan dan dosa kita. Kita terjebak dalam lingkaran dosa sehingga kita nggak berdaya untuk keluar dari kehendak daging kita, keegoisan kita, hawa nafsu kita, dari pikiran yang jahat yang ada dalam diri kita. Semua manusia, mau kita sadar atau enggak, mau kita terlihat baik dari luar atau enggak, ketika kita enggak ada di dalam Kristus, kita memang secara jasmani hidup, tapi secara spiritual kita mati. Apa buktinya? Lingkaran dosa itu buktinya. Penglihatan Yeskiel dalam Yeskiel 37 menggambarkan kematian spiritual kita dengan sangat baik. Kalau teman-teman perhatikan pada ayat 3 sampai 6, ketika Yeskiel dihadapkan dengan penglihatan akan banyaknya tulang belulang di depannya, Tuhan bertanya padanya begini, Yeskiel, menurutmu tulang-tulang ini bisa hidup enggak? Yeskiel jawab, aku enggak tahu Tuhan, Tuhan yang tahu. Lalu Tuhan berfirman, Yeskiel, bernubuatlah tentang firmanku ini kepada tulang-tulang itu, bahwa aku akan memberi nafas hidup di dalamnya, supaya mereka hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padanya dan menumbuhkan daging padanya. Aku akan menutupi mereka dengan kulit dan memberikan mereka nafas hidup supaya mereka hidup kembali. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata di Efesus 2 ayat 4 sampai 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Menghidupkan kita dengan menumbuhkan urat, menumbuhkan daging, menumbuhkan kulit dan mengembuskan nafas spiritual pada kita. Sekalipun kita telah mati, seperti tulang belulang itu, oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan selanjutnya Paulus mengutarakan tentang Allah yang akan terus menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita yang ada dalam Kristus. Itulah kenapa ketika kita masuk ke ayat 8 sampai 9, Paulus mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kamu dulu tulang belulang aja. Tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas bahwa keselamatan dan kehidupan datang hanya dari Allah. Kita udah menyimak ya bagaimana Paulus menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Tapi apakah iman juga datang dari Allah? Bukankah kita sering lihat nih orang-orang yang punya minat intelektual yang besar pada kemungkinan keberadaan Tuhan, atau minat pada keyakinan filosofis tentang Tuhan itu ada.
Mereka menyatakan Kristus itu ada, Kristus itu beneran datang ke dunia, dia tokoh yang luar biasa. Bahkan kalau dibanding sama kita yang udah belasan tahun, puluhan tahun percaya sama Tuhan Yesus, pengetahuan kita sangat tidak sebanding dengan mereka. Tapi mereka gak percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Atau contoh lain, pernah nggak teman-teman temuin orang yang sampai dia mau mati pun ya, dia benar-benar nggak mau terima Tuhan Yesus. Meskipun hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, pendeta A, pendeta B udah datang ke dia, injilin dia berkali-kali, tapi dia tetap tolak Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, teman-teman, ini adalah bukti bahwa ketika seseorang bisa percaya sama Tuhan Yesus itu murni karena Tuhan yang memberi anugerah untuk dia bisa percaya. Kita nggak punya kapasitas untuk menciptakan iman dalam hati kita. Nggak punya. Ingatlah bahwa kita tuh aslinya mati secara spiritual. Seperti tulang belulang di penglihatan Yeskiel. Dan pemahaman ini perlu kita pahami dengan benar karena ini mempengaruhi cara kita memberi respons kepada Tuhan dan mempengaruhi cara kita memperlakukan sesama kita. Gimana kalau kita memahaminya dengan salah? Dampaknya besar. Ya, kita pikirkan. Kalau iman itu kita dapat karena usaha kita, maka kita akan jadi orang yang sombong di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Waktu kita datang sama Tuhan, kita akan merasa layak untuk dapat apa yang kita inginkan dari Tuhan. Ketika kita nggak dapat apa yang kita mau dari Tuhan, kita langsung protes. Tuhan, aku kan udah beriman sama kamu. Tuhan, kok nggak kabulin keinginanku? Kan aku udah lakuin banyak hal buat Tuhan. Dengan begitu kita memposisikan diri sebagai penentu apa yang harus Tuhan buat dalam hidup kita. Selain itu ketika kita bertemu dengan sesama, khususnya saudara seiman, kita akan merasa lebih baik dari sesama kita. Mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain karena kita sudah 5 kali nih ya, ulang-ulang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Atau kita merasa lebih baik karena kita nggak pernah bolos ibadah. Atau kita merasa lebih baik karena kita sering ikut pelayanan. Dan selain itu, kalau iman itu kita dapat karena usaha kita bisa ke ekstrim satunya, yaitu putus asa. Kita bisa jadi orang yang tidak berpengharapan. Kita merasa putus asa karena kita lihat kalau dibanding orang lain, aku nggak lebih baik, kegagalanku lebih banyak. Kok rasanya ada kesalahan yang aku nggak bisa berhenti, ulangi terus-menerus. Tiap kali kita bandingin dengan orang lain, kita selalu merasa tidak lebih baik dari mereka. Maka ini berujung pada keinginan untuk menyerah waktu mengikut Tuhan. Ya inilah dampak kalau kita salah memahami bahwa iman itu bukan datang dari Allah. Kita dapat melihat bahwa pemahaman tentang iman yang benar menimbulkan sikap hati yang benar di hadapan Allah maupun sesama. Seperti yang Paulus katakan, kita nggak akan bisa memegahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita tahu iman itu berasal dari Allah. Karena kita tahu kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang bekerja menghidupkan diri kita secara spiritual. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan datang dengan hati yang sangat bersyukur. Dan dengan kerendahan hati karena kita tahu bahwa iman kita pun Tuhan yang ciptakan dalam diri kita. Selain itu ketika kita bertemu dengan sesama, kita yang punya pemahaman tentang iman yang benar akan melihat sesama kita khususnya saudara seiman sebagai sesama penerima anugerah dari Tuhan. Kita menyadari bahwa kita semua pada dasarnya adalah orang-orang yang mati karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Dengan begitu kalau kita lihat saudara seiman kita jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan, kita akan bersedia merangkul mereka serta menolong mereka datang kepada Tuhan untuk menerima pengampunannya.
Karena Tuhan pun melakukan itu kepada kita. Dan sikap hati yang timbul dari iman yang Allah berikan inilah yang Paulus maksud dengan pekerjaan baik, teman-teman. Di ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Ingat bahwa Tuhan Yesus menciptakan kita kembali. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalimat ini menegaskan ulang bahwa anugerah, keselamatan, dan iman hanya berasal dari Allah. Semua ini menjadikan kita buatan Allah yang diciptakan melalui Kristus Yesus yang telah mati untuk menghidupkan kita secara spiritual. Sehingga terciptalah kapasitas dalam diri kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sejak semula Allah sudah tentukan untuk jadi bagian dari hidup kita yang telah masuk dalam rencananya yang besar itu. Sampai di sini mari kita renungkan sama-sama, teman-teman. Apakah masih ada pemahaman kita yang keliru tentang iman? Bagaimana itu mempengaruhi cara kita merespons undangan Tuhan untuk datang kepadanya, berelasi dengannya? Kalau sudah nggak ada, kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman sudah punya pemahaman yang benar, bagaimana itu sudah menjadikan kita orang-orang yang bersedia mengerjakan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk ambil waktu teduh sejenak merenungkan hal ini. Kemudian saya akan pimpin di dalam doa. Ya teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sangat bersyukur. Kami dulu mati di dalam kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau tahu sisi terburuk kami, tetapi Engkau bersedia menjangkau kami, mengasihi kami, menghidupkan kami kembali sehingga kami punya kemampuan untuk bisa percaya kepadamu. Ketika kami melihat bahwa semua yang baik ini datang dari Tuhan, ajar kami untuk bersukacita di dalamnya, dalam kehidupan kami sehari-hari. Doronglah kami Tuhan dengan iman yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, untuk bisa dengan tekun mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena udah memasukkan kami ke dalam rencana-Mu yang besar itu. Kami tahu kami hidup oleh iman dan bukan oleh apa yang kelihatan. Tuhan mungkin tidak kelihatan di depan kami, tapi kami mau belajar terus mengingat bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami dan Roh Kudus-Mu akan terus menolong kami, mengubah hati kami, perspektif yang salah. Bahkan menolong kami mengingat bahwa Tuhan sudah menghidupkan kami kembali. Pada hari ini kami juga nggak lupa berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah yang terus mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Tolonglah pemerintah Tuhan, berikan hikmat, berikan ketulusan hati. Kiranya Tuhan jadi pribadi yang dihormati oleh pemerintah kami. Dengan begitu kami percaya pemerintah akan mendapat hikmat dan akan ditolong oleh Tuhan dalam menjalankan pemerintahannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami, rakyat Indonesia. Tolong kami Tuhan untuk menghormati pemerintah yang Tuhan sudah tunjuk bagi kami untuk kami taati. Selama itu tidak berlawanan dengan firman Tuhan, kami mau belajar taat sama pemerintah yang Tuhan sudah tunjuk. Kami juga memohon penyertaan-Mu bagi teman-teman pemuda remaja yang di rumah atau dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang ujian, yang masih kuliah, masih sekolah, yang masih bekerja, entah di rumah ataupun di kantor. Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, sertai relasi mereka dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan komunitas gereja ini.
kiranya mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kehadiran gereja ini yang boleh memberikan kami komunitas, dan kami sangat berharap kiranya kasih Tuhan menolong kami untuk bisa saling menolong satu sama lain. Karena demikianlah kami memenuhi hukum Kristus. Kami sangat berharap juga Tuhan yang mendorong kami untuk bisa aktif melayani talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan tunjukkan, Tuhan arahkan kami, berikan kerinduan untuk bisa terlibat juga di dalam pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh gereja kami. Kami berharap juga Tuhan yang sertai teman-teman yang sedang sakit atau sedang bergumul berat saat ini. Tuhan yang hadir bersama dengan mereka, mengingatkan mereka akan kasih Tuhan, baik itu secara langsung maupun melalui kami. Tuhan yang hadir bersama kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Segala Abad, kita akan memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari bersama-sama kita siapkan persembahan kita. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu
apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Teman-teman dipersilakan memberikan persembahan. Di layar telah disediakan barcode, teman-teman bisa scan. Sanjungan dunia. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami percaya Tuhan Kau yang sanggup menolong setiap persembahan yang boleh kami beri ini. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati juga para majelis yang mengelolanya. Kau berikan hikmat dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih dari itu biarlah setiap kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri sama-sama. Sungguh, biarlah kita boleh menghidupi firman yang telah disampaikan dan berjalan bersama Tuhan untuk kita menjadi saksi yang kudus bagi Tuhan bersamamu Tuhan, denganmu Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku,
kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Teman-teman kaum muda GKI Perikolan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat
dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community,